esainya ini agak menantang sih. Kita harus translate. Esai yang bahasa Inggris. Esai yang bahasa Inggris itu hanya diberikan 2 soal, tapi dua-duanya translate. Jadi menerjemahkan. Jadi dari Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia. Nah, ini boleh yang ada contoh nggak? Masih ingat nggak pertanyaan translate-nya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Ketemu lagi dengan kami untuk membahas tahapan seleksi untuk local staff atau pegawai setempat di KBRI atau perwakilan Indonesia di seluruh negara di luar negeri. Sebelumnya kami telah menyampaikan untuk tips dan juga tutorial cara lulus administrasi seleksi local staff. Jadi tahap kedua adalah tes tulis. Tes tulis. Jika tes administrasi itu di bulan apa? Misalkan dulu Februari ya. Waktu itu daftar administrasi. Administrasi pertama kali pemberkasan akhir bulan Januari. Akhir bulan Januari. Jadi 2019 itu akhir bulan Januari dan pengumuman tes tertulisnya di bulan Februari tanggal 25. Pengumumannya 25 Februari. Akhir Februari lagi ya? Akhir Februari. Jadi kurang lebih jadi 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan pengumuman sampai tes tulis. Tes tulisnya bulan apa? Tes tulisnya bulan Maret tanggal 4 dan tanggal 5. Oke. Jadi kalau teman-teman sekarang ini Agustus, kemungkinan 1 bulan setelah administrasi akan ada tes tulis. Tes tulis itu sebulan setelah administrasi. Nah, ketika tes tulis itu dihubungi yang lulus saja. Yang dihubungi ya melalui email. Yang lulus saja dihubungi melalui email. Jadi tanggal 25 itu pengumuman dan di dalam pengumumannya itu udah dikasihkan jadwal tanggal 4 dan tanggal 5 Maret waktu itu langsung tes. Jadi ada jeda setelah pengumuman sampai ke tes selanjutnya kurang lebih 10 hari. Oke. Jadi nanti yang dihubungi yang lulus saja, melalui email apa ada telepon juga? Tidak, hanya melalui email. Email saja, jadi harus standby email ya? Harus standby email. Betul. Nah, kita akan langsung saja masuk ke materi tes tulis. Ada berapa tahap tes tulis? Tes tulisnya berlangsung 2 hari waktu itu. Oh, 2 hari. 2 hari. Di Kemlu ya? Di Kemlu, langsung di Pejambon. Itu ada 4 tahapan. Sebenarnya ada dua tahapan, tapi di dalam 2 tahapan itu ada 4 materi. Jadi ada 2 hari. Ada 2 hari. Hari pertama itu 2 tahapan. Tahapan dibagi berapa? Tapi dalam 2 tahapan itu istilahnya 2 soal lah. Tapi gitu. ada 4 materi. Jadi untuk soal yang pertama, maksudnya untuk ujian yang pertama itu ujian pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umumnya itu terdiri dari 2, pengetahuan umum yang Pancasila, negara, kemudian ada juga yang tentang hubungan internasional. Jadi wawasan kebangsaan dan juga pengetahuan internasional. Contohnya soalnya waktu itu soalnya untuk yang wawasan kebangsaan mungkin sama kali ya kayak tes CPNS itu. Jadi fungsinya apa? DPR apa? Jadi fungsi lembaga negara ya? Lembaga negara. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia itu seperti apa? Itu gitu. Pilihan ganda ABC. Itu ada 3. Ada pilihan ganda, ada isian singkat sama esai. Ada esai juga. Ada esai juga. Jadi, berapa soal? Seingat saya waktu itu kurang lebih 25 pilihan ganda, 10 isian singkat dan 5 esai. Waktunya 45 menit. 45 menit ya. Nah, dan dalam satu soal ujian itu, berkas ujian itu udah langsung kombinasi 2 materi, wawasan kebangsaan dan juga pengetahuan internasional. Jadi dalam 1 hari itu dibagi 2 kali. Dibagi 2 kali. Itu paginya itu untuk yang tadi wawasan kebangsaan sama hubungan internasional dan lanjut lagi siangnya itu untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu semacam grammar. Bahasa Inggris itu ujiannya tertulis. Masih sama, isian ada pilihan ganda, isian singkat sama esai. Nah, cuma kalau yang pilihan gandanya itu mix lah, ada grammar, kemudian ada reading juga, bisa campur-campur. Kemudian kalau yang isian singkat grammar. Itu grammar. Jadi misalnya ada kalimat
utuh gitu. Kemudian ada satu part yang kosong. Nah itu misalnya diisinya sama to-be-nya kira-kira apa, jadi, atau semacam tes TOEFL. verb-nya tuh apa? Ya kayak semacam tes TOEFL, TOEFL. Ada listening, ada Tidak ada. reading, Reading ada. ada soal, Ada terus bacaan, ada pertanyaan. kemudian ada pertanyaannya. Jadi, Terus yang isian, yang esainya ini agak menantang sih. Kita harus translate. esai yang bahasa Inggris. Esai yang bahasa Inggris itu hanya diberikan 2 soal, tapi dua-duanya translate, Jadi menerjemahkan. Jadi dari Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia. Nah ini boleh yang ada contoh nggak? Masih ingat nggak pertanyaan waktu translate-nya itu, apa? Translate-nya itu berita. Jadi waktu itu saya masih ingat banget karena pas waktu tes itu lagi hangat-hangatnya soal Brexit gitu. Yang Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah itu bahasannya tentang itu sama. Jadi ada berita, ada yang berita bahasa Indonesia dan berita bahasa Inggris. Nah kita diminta untuk yang bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, yang bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itu tapi kemampuan. Berbeda ininya Betul. apa sih namanya, berita yang berbeda. Berita. Jadi cuma 2 aja. Iya, 2 esainya aja. Ya. Esainya 2. Jadi translate itu memang harus harus punya kemampuan bahasa ya, bahasa Inggris terutama ya. Karena mungkin sesuai topik juga ya. Iya, topik. Kalau lagi sekarang ini mungkin kalau sekarang ini COVID gitu ya, bisa jadi. Bisa jadi. Itu kemungkinan kita update saja berita-berita terbaru. Dan juga wawasan kebangsaan harus teman-teman pastikan juga, baca-baca koran, baca berita. Dan juga di dunia ya, internasional, mungkin berita-berita yang lagi happening apa sekarang. misalkan hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat dan juga termasuk nama-nama menteri. Oh iya betul. Kemudian nama-nama pejabat-pejabat negara. Ya, gitu. jadi yang penting-penting misalkan kasus-kasus yang lagi kasus-kasus ada di berita, boleh teman-teman pastikan itu ya. Itu tes pagi kan 2 hari ya? Iya, 2 hari. Jadi itu hari pertama, hari keduanya? Hari keduanya itu komputer. Jadi komputernya itu praktek atau tulis? Praktek. Ujian praktek. Jadi ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu untuk yang umum. Jadi untuk kemampuan komputer umum lah, Office. Betul. Kemudian Dasar. Jadi mengetik cepat. Kemudian kita dikasih semacam soal, ada si A gaji pokoknya sekian, punya anak sekian, anak misalnya jumlahnya berapa, kemudian punya istri, kemudian ada orang tua. Nah itu kita diminta untuk menghitung tunjangannya berapa. Dikasih rumusnya, kayak misalnya tunjangan pokok itu atau misalnya gaji pokok itu ditambah tunjangan, ditambah apa itu ada, tapi kita harus buat dalam format Excel. Jadi, kemudian bikin PowerPoint, presentasi gitu. Tapi dari hasil CV kita. Jadi CV yang kita buat itu dirubah menjadi bentuk presentasi, sama ditambahkan misalnya motivasi mengikuti lokal staff, tes atau apa segala macam itu ada di tes komputer. Betul. Yang dasar. Nah yang sesi keduanya kalau teman-teman jurusannya misalnya programmer, IT, nah itu ada kemampuan komputer untuk yang lebih punya kemampuan lebih lah, ya yang ada kemampuan lebih dan sesuai memang sama jurusannya gitu. Nah kalau waktu itu karena saya HI bukan yang IT ataupun programmer, saya nggak ikut. Jadi hanya untuk ujian komputer yang basicnya saja. Yang basic saja. Tetapi bagi yang punya kemampuan selain IT atau komputer, selain IT ataupun komputer, salah satunya misalnya bahasa. Nah itu ada juga tesnya. Waktu itu tahun 2019 saya ada 5 bahasa. yang dites kan waktu itu. Tesnya juga sama seperti yang setelah bahasa Inggris. waktu komputer yang basic setelah tadi. waktu komputer basic tadi di sesi keduanya. Itu bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Arab, kemudian Jepang. Satu lagi saya lupa ya apa ya. Itu bahasa asing itu semua. Pokoknya bahasa asing semua lah ya. Itu ada Mbak Dara itu waktu itu ikut tes yang bahasa? Enggak ikut. Karena waktu kan saya ada kemampuan bahasanya Korea waktu itu dan punya sertifikat. Tidak ada sertifikatnya, tapi tidak ada dalam tesnya gitu. Kenapa tidak ada tes itu? Karena waktu itu Korea tidak minta untuk local staff. Oke. Tetapi kita tetap melampirkan sertifikat. Karena itu pun
saya taunya Korea ternyata nggak minta local staff itu setelah saya diklat. Gitu. Jadi setelah udah diklat akhirnya baru tahu bahwa ternyata memang tidak membutuhkan, jadi ya tidak dites gitu. Baik, kita akan coba sedikit flashback tadi masalah tes tulis. Yang wawasan kebangsaan itu semua ada esai juga atau pilihan ada juga esai juga. Contoh esainya? Contoh esainya seperti ini, misalnya ada lebih banyak ke penanganan kasus. Penanganan kasus. Misalnya dalam jika ada kasus ada kasus gitu? tertentu gitu. Waktu itu kalau saya tidak salah ada contoh kasusnya adalah ada seorang WNI gitu ya yang tersandra gitu. Karena waktu itu lagi happening juga yang kasus yang di Filipina. Yang di Sandra ya? Nelayan yang disandra itu. Nah itu ditanya kira-kira kalau misalnya kalian menjadi bagian dari kantor perwakilan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan gitu untuk bisa menyelamatkan orang-orang ini. Jadi itu semacam kasus ya? Kasus gitu. Dan itu kayak semacam mengarang juga mungkin ya? Mengarang, sekaligus bisa mengarang. Iya, jadi esai. Itu kebangsaan apa namanya? Dan urutan-urutan apa? Misalnya kalau di DPR itu sebelum menjadi undang-undang misalnya, itu dari urutannya dari rancangan undang-undang dulu, kemudian dibawa ke itu ada urutannya. Nah itu juga dijabarkan. Makanya penting sekali untuk bisa tahu belajar tentang wawasan kebangsaan. Iya betul. Jadi itu harus kita banyak membaca juga ya, mencari tahu informasi. Baik, itu tes 2 hari itu tes tulis. Tes tulis di Kemlu, dan kita menunggu lagi setelah itu pengumuman berikutnya. Pengumuman untuk berikutnya 2 minggu. 2 minggu setelah itu pengumuman. 2 minggu setelah itu pengumuman lolos atau tidak. Yang lolos seperti biasa akan dihubungi, yang tidak lolos tidak dihubungi. Iya. Melalui email ya. Jadi itu tes tulisnya, dan mungkin seperti biasa ya tes tulis itu di ruangan. Iya. Ada berapa banyak waktu itu? Satu ruangan? 50 orang? Atau nggak terlalu banyak? Lebih lah ya, lebih banyak. Lebih banyak. Jadi tesnya bukan di komputer ya, bukan CAT? Bukan ya. Tesnya yang itu pakai melingkari ya. Pakai pensil ya. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan juga untuk tes tulis. Dan tipsnya tadi sudah diberitahu bahwa isu-isu terbaru, terus berita-berita yang up to date yang harus teman-teman pelajari. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sama ini, pas pada saat nanti misalnya insya Allah lolos gitu di tes administrasi, kemudian masuk tes tulis, kemudian di perjalanan pada saat tesnya itu ada yang misalnya kurang paham atau apa gitu, itu nggak masalah ditanyakan di awal, karena waktu itu pada saat berlangsungnya sudah tidak boleh bertanya apa-apa lagi. Ketika sudah mulai. Jadi kalau misalnya, jadi lebih teliti aja baca, kira-kira pada saat nanti pas awal-awal tuh biasanya dikasih waktu sekira misalnya untuk baca semua. Kira-kira misalnya ada yang paham, terutama bahasa Inggris misalnya ya. Itu ini kayaknya ada misalnya ada fill in the blank. Terus kok kayaknya maksudnya yang diisi nih seperti apa ya gitu. Apakah grammar atau apa gitu. Itu nggak masalah ditanyakan aja sama panitia gitu. Oke. Daripada nanti salah isi malah jadi nggak lulus. Iya betul. Jadi harus dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Oke. Jadi untuk tes tulis itu pada intinya sama semua, standar. Tapi tadi sudah diberitahu tipsnya atau clue-nya supaya teman-teman juga mempersiapkan. Tapi yang paling penting adalah administrasinya lolos dulu ya. Lolos dulu. Kalau nggak lolos nggak mungkin bisa tes tulis yang lainnya ya. Jadi itu yang dipastikan. Dan ini tes tulis itu 2 hari, berarti berapa banyak dulu yang ikut tes tulis? Dari 500-600 yang lolos berapa? Mungkin sekitar ke tes tulis 150-an ya. Jadi sudah mulai mengerucut ya. Sudah banyak. mulai Oke, jadi itu sudah mulai banyak yang gugur. Dan itu yang harus teman-teman pastikan, teman-teman yang bukan yang gugur ya. Jadi bisa terus lanjut tes berikutnya. Baik, itu yang kami bisa berikan informasi dan juga tips supaya bisa lolos tes tulis. Dan seperti apa tes setelah tes tulis adalah tes wawancara. Wawancara itu ada dengan Biro SDM Kemlu dan juga dengan pihak KBRI. Dan juga tadi psikometri ya, belum kita bahas. Dokter ya. Dan kita akan kita bahas juga, tapi mungkin boleh sedikit diberikan informasi
Untuk tes psikometri itu kan ada tes tulisnya juga. Iya, untuk tes psikometri itu ada 2, ada tes tulis sama tes wawancara. Nah, kita bahas tes tulisnya psikometri. Tes tulisnya itu kurang lebih ada 560 sekian soal. Ya, dan itu dikerjakan dalam waktu yang bebas, kapan aja selesai. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu exact pastinya. Tapi ketika selesai kita tulis ketika selesai waktu. Kita harus tulis waktunya. Misalkan 1 jadi, jam, 2 jam. Jadi kan ada semacam ada kolom. Jadi ada sama kayak kalau kita ujian nasional itu. Iya. Jadi sistemnya kan membulatkan komputer ya. Itu pilihan ganda. Bukan yes or no. Yes or no. Dan itu nanti memang tidak ada batas waktunya. Jadi boleh kapan saja selesai. Tapi nanti pada saat kita ke depan mengumpulkan ke perawatnya itu dia catat di ujungnya kamu selesai pukul berapa. Jadi ditandain berapa ya. jam. Jadi ditandain. Betul. Jadi itu psikometri adalah salah satu bentuk seperti psikotes. Tapi ini khusus untuk kejiwaan diadakan di rumah sakit RSPAD Angkatan Darat. Ya, Gatot Subroto di Jakarta ya. Jadi ini adalah salah satu syarat juga setelah tes tulis yang 2 hari tadi, yang lolos akan masuk ke tes psikometri. Sebelumnya wawancara dulu atau psikometri dulu? Wawancara yang Biro SDM. Baru nanti setelah itu di tes psikometri. Dan tadi ada 500 soal ya. 500 soal dengan waktu yang tidak terbatas, tetapi mungkin ada kriterianya tuh ya. Yang lolos tuh seperti apa? Jadi gini, kalau dibilang tesnya seperti psikotes nggak juga. Jadi sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang sederhana, misalnya kayak saya sering terbangun di pagi hari misalnya. Iya atau tidak gitu. Setuju atau tidak. Itu kan pertanyaan singkat, tapi pertanyaannya sifatnya berulang dan berkaitan dengan memang kondisi kejiwaan kita juga. Betul. Kadang waktu itu saya sampai keluar dari tempat tes itu sampai ketawa-ketawa bercanda sama teman-teman karena soal-soalnya lucu-lucu juga gitu. Baik Mbak Dara, jadi itu kita akan bahas. Nah ini informasi awal saja tentang psikometri itu ternyata agak berbeda dari psikotes. Ya. Seperti apa tips supaya bisa lolos dari psikometri ini? Karena ini sangat menentukan dan ini sudah berada di tahap akhir. Ya, jadi supaya teman-teman tidak gagal di ujung, nah harus tahu juga tipsnya. Seperti apa? Silakan disimak di part berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Dara. Sampai ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.